Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak? Saya harapkan kamu semua selalu dalam baik, sehat, semangat belajar. Dan satu lagi, berani untuk berubah. Anak, sekarang ini ada acara pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Pada kesempatan ini, kita akan bahas mengenai pelajaran kelas 3, tema 3, subtema 1, yaitu benda di sekitar kita. Tetapi sebelumnya kita lihat intro berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan benda di sekitar kita. Yang kedua, menjelaskan sifat dan manfaat dari benda-benda jika digunakan. Yang ketiga, menjelaskan pola irama dan alat ritmis. Yang keempat, menjelaskan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang kelima, menjelaskan gerak non-lokomotor, melempar dan menangkap. Yang keenam, menjelaskan permainan bola tangan. Yang ketujuh, menjelaskan satuan ukur panjang. Benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Anak-anak, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa, sehingga benda memiliki klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, hewan, manusia, tumbuhan merupakan benda. Sedang batu, lemari, jam, gelas, buku, bangku, kursi juga merupakan benda. Tetapi benda kalau kita perhatikan dari jenisnya ada dua ya, yaitu benda mati dan benda hidup. Benda mati apa? Ya, benda mati itu buku, bangku, kursi, gelas ya. Kalau hidup, hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang kedua, benda memiliki ukuran. Ada panjang, pendek, besar, kecil. Benda juga memiliki bentuk yang berbeda. Ada yang bundar, persegi panjang, persegi, segitiga. Serta benda memiliki warna. Ada yang merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam. Dan yang terakhir, benda memiliki bahan yang berbeda. Ada yang dari kayu, plastik, kertas. Jadi benda menurut sifat fisik, pertama dia punya ukuran, tadi ya. Kedua, punya bentuk, punya warna, dan bahan yang berbeda atau berlainan. Yang ketiga,
benda memiliki cirinya, yaitu pertama memiliki massa atau berat, artinya bisa ditimbang, dan juga berada dalam ruang. Nah, ini gambar klasifikasinya benda. Nah, ini tadi ya, jenisnya ada benda hidup sama mati. Kalau dari sifat fisiknya, nah ini ada beda. Ada yang ukurannya beda, bentuknya juga beda, warna beda, bahannya beda ya. Yang terakhir, klasifikasinya, kalau kita lihat dari cirinya, yaitu punya massa, yang kedua menempati ruang. Bahan pembentuk benda yang terdapat di sekitar kita. Pertama, kayu. Kayu merupakan bagian dari batang tanaman yang dipotong menjadi log, yaitu kayu gelondong. Log itu kayu gelondong yang dikirim atau diangkut khusus dengan angkutan khusus ya. Jadi dikirim dengan angkutan khusus yang namanya truk ya, ke pabrik lalu dikeringkan 2-4 minggu untuk menjadi apa? Ya, serangga dan jamur yang menyerang. Setelah itu baru dipotong sesuai dengan keperluannya. Bisa untuk mebel, kertas, bahan bangunan. Tanaman kayu di hutan sangat bermanfaat bagi manusia. Di antaranya fungsinya pertama, menghasil oksigen bagi manusia. Jadi tanaman di hutan itu sangat-sangat bermanfaat ya, ya. Kenapa? Karena kalau pagi hari dia mengambil karbon dioksida dan membuang oksigen dari proses fotosintesa ya. Yang kedua, menyerap dan menyimpan air hujan serta sebagai wisata alam bagi masyarakat. Yang ketiga, kertas. Bahan dasar kertas adalah kayu, di mana nanti dipotong kayunya itu ya, hingga sebesar korek api, lalu dipanaskan hingga menjadi lunak seperti bubur, plum ya bahasanya ya. Setelah itu diberi pewarna, disaring hingga kandungan airnya habis. Plum yang sudah kering meninggalkan ampas, namanya serat selulosa yang lengket dan digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas ya. Yang ketiga, kaca. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Kaca sangat bermanfaat bagi manusia karena kaca dapat dijadikan untuk kerajinan, kacamata, vas bunga, dan sebagainya. Yang keempat, logam. Karena logam memiliki sifat kuat, ya ini logam ya, dapat bentuk dan pengantar panas yang baik. Logam banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya untuk membuat mesin, untuk buat besi, baja, aluminium, dan perhiasan. Ya, anak, ini gambar sampah. Jadi sampah itu macamnya banyak, sehingga perlu ada pengemplokan dalam kotak sampah. Ada warna kuning, berupa ada benda pecah belah. Ada warna hijau, benda apa? Ya, kertas ya. Ada warna biru untuk plastik, merah untuk botol. Sehingga apa? Waktu nanti ada daur ulang lebih mudah ya. Anak, plastik punya kelebihan. Di samping dia murah, tahan lama,
tidak dapat tembus air, mudah dibentuk, dan ringan, plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Anak, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu pertama, reduce atau mengurangi. Dengan cara menggunakan tas sendiri atau apabila kamu beli plastik, kamu simpan ya. Lalu selesai, kamu simpan lagi. Sehingga tidak perlu belilah lagi. Itu termasuk langkah pertama yaitu reduce atau mengurangi. Yang kedua, reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Contoh, bila di rumah ada botol bekas ya, itu bisa kamu gunakan untuk pot ya. Jadi masih ada manfaat lagi sehingga bisa digunakan lagi. Yang C, recycle atau mendaur ulang. Biasanya oleh pabrik sampah dikumpulkan dan dikelompokkan menurut jenisnya ya, seperti tadi yang saya contohkan ya. Ya ini jenis sampah dan waktu yang dibutuhkan untuk dapat diurai. Kertas 2-5 bulan, kardus 5 bulan, panjang lama sekali anak. Kue jeruk 6 bulan, putung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun, plastik jenis bungkus deterjen 50-80 tahun, plastik biasa 50-100 tahun, kaleng soft drink yang ada botol aluminium ya, itu 80-100 tahun. Aluminium sama, 80-100 tahun. Baterai yang paling lama sendiri, berapa? Ya, 100 tahun. Ya. Kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan, ya, sehingga kamu harus hati-hati ya terhadap sampah ya. Yang terakhir, karet. Karet merupakan hasil dari getah ya, getah karet berasal dari tanaman karet yang diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai benda. Jenis karet dua, anak. Jadi jenis karet dua. Ada karet alam, yang kedua karet buatan. Dari proses unsur-unsur kimia. Sifat karet kuat, lentur, elastis, tidak tahan api atau mudah meleleh jika dipanaskan, dan tidak tembus air. Bahan pembentuk benda. Nah, ini pertama kayu. Kayu punya sifat anak ya. Sifatnya yaitu keras, kuat, berat, tidak tahan air, mudah dibentuk. Contohnya bendanya kursi, meja, lemari, kertas, pintu, dan sebagainya ya. Yang kedua, bahan pembentuk benda yaitu kertas. Sifat kertas ringan, mudah kotor, sobek, dan menyerap air. Bendanya yaitu kardus, kertas, buku, layangan, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan pembentuk benda yaitu plastik. Plastik itu ringan, kedap air, mudah dibentuk, dan tahan lama. Contoh bendanya yaitu gayung. Gayung biasa untuk mandi ya. Kursi, meja, tas bisa kayak plastik ya. Payung ya. Yang keempat, bahan bentuk benda yaitu kaca. Kaca sifatnya keras, mudah pecah, tembus cahaya, kedap air. Contohnya bendanya yaitu cermin dan kerajinan tangan. Logam. Sifat logam keras, kuat, kokoh, penghantar listrik, dan mudah dibentuk. Bendanya ada besi, baja, aluminium, dan mobil. Yang terakhir, bahan bentuk benda yaitu karet. Karet itu sifatnya kuat, lentur, elastis, tahan api. Tidak tahan api maksudnya. Mudah dibentuk. Bendanya yaitu bisa sandal, sepatu, ban, penghapus.
Pemilihan bahan pada benda memberikan ragam manfaat, sehingga fungsi dan kegunaan barang menjadi maksimal. Yang dipertimbangkan pembuatan benda, yaitu pertama, fungsi dan bentuk benda. Yang kedua, alasan pemilihan benda tersebut. Yang ketiga, kelebihan dan kurangan benda tersebut. Ya, ini anak ya. Tabel kurangan dan kelebihan Mebler. Mebler apa itu? Bisa kursi, meja ya. Jadi banyak. Contoh daun cendela terbuat dari kayu. Ada yang terbuat aluminium. Mereka punya kelebihan dan kurangan masing-masing. Ya. Di antara kelebihannya adalah kuat, seratnya halus, bagus, dan mudah dibentuk untuk kayu. Kekurangannya, bila terkena hujan, pasti kena rayap, gapuk, ya, dan mudah terbakar. Untuk aluminium, kelebihannya ringan, tidak mudah dimakan rayap. Kekurangannya tidak tahan benturan keras, ya, mudah berubah tempatnya, ya. Yang kedua, pintu. Pintu ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari aluminium. Untuk kelebihan kayu sama yang tadi, kuat, seratnya bagus, dan mudah dibentuk. Kekurangannya yaitu bila kena hujan, juga mudah terbakar. Untuk aluminium sama yang tadi, ringan, tidak mudah dimakan rayap, yang kekurangannya tidak tahan benturan keras. Kursi bisa dari kayu, bisa dari besi atau stainless ya. Untuk besi, kelebihannya ringan, tidak mudah dimakan rayap. Kekurangannya kena hujan, maka karat ya. Meja juga sama. Ada yang terbuat dari kayu, ada terbuat dari stainless ya. Untuk stainless sama yang tadi, ringan, tidak mudah dimakan rayap. Kekurangannya bila kena hujan, terjadi apakah? Karat ya. Nah, pola irama. Anak-anak, pola irama adalah panjang pendeknya sebuah lagu yang ditandai dengan jumlah ketukan dan sebuah lagu atau jumlah birama. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak mengeluarkan nada, namun bisa menghasilkan irama lagu. Alat musik ritmis akan mengeluarkan suara bila dipukul atau digoyang. Alat musik ritmis digunakan untuk pengatur irama atau tempo dalam lagu. Ini contohnya ya. Gambarnya ini, ada kendang, ada ada triangle ya. Untuk jenis alat musik ritmis berdasarkan cara mainkannya. Pertama dipukul, contoh kendang, drum, konga, tabora, timpani, saron, triangle. Yang kedua, alat musik ritmis yang digoyang, ada marakas, ada tamborin ya. Gambar apa anak? Ya, ini gambar kepala banteng. Kepala banteng itu pengaman saya berapa? Ya, silakan keempat ya. Ya ini simbol dalam Pancasila sila keempat. Kepala banteng ya. Berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencapai mufakat. Kesepakatan bersama dalam musyawarah harus mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan, sehingga menghindari konflik atau pertikaian. Anak-anak,
berikut butir-butir Pancasila yang keempat. Pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat, ya, bukan dengan akal yang enggak sehat. Jadi harus pakai akal sehat dan hati nurani. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bermain bola tangan, anak ya. Ya, kalau kita lihat gambar samping ini ada kombinasi gerak, dasar, melempar, dan menangkap bola. Dalam kombinasi gerak ini perlu kuda-kuda yang baik sehingga seorang bisa melempar dan menangkap dengan tepat. Gerakan ini dilakukan dengan berpasang-pasangan, di mana ada yang melempar dan ada yang menangkap bola. Yang kedua, kita lihat gambar bermain bola tangan. Anak-anak, ayo bermain bola tangan, ya. Tetapi harus ada aturannya, ya. Yang pertama, ada permainannya, yaitu permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus masukkan bola ke gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap tim harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Ya, satuan ukuran panjang. Anak-anak, dalam kehidupan, untuk menentukan ukuran suatu benda, maka perlu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur satuan ukur benda tersebut. Dalam ukuran panjang, maka perlu alat. Di antaranya adalah penggaris, meteran roll, meteran saku, meteran pita, yang bisa membantu manusia mengukur panjang dan lebar. Dan ini gambarnya. Yang pertama gambar, ya, meteran roll, ya. Yang kedua gambar meteran saku. Yang ketiga gambar meteran pita. Anak, untuk satuan ukur panjang dan lebar adalah apa? Nah, ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter, ya. Milimeter, ya. Mungkin Pak Ajang bisa Pak Yuda sampaikan, kurang lebihnya Pak Yuda minta maaf. Billahi taufik, billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.